Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Para sahabat Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang kembali dengan Ustadz Muhammad Fawzil Adzim, penasihat sahabat Al-Aqsa sekaligus pakar parenting. Kita doakan semoga insya Allah ini pakar dalam makna orang yang bersungguh-sungguh mendalami ilmu parenting dan kemudian bersungguh-sungguh pula untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Dan kita melanjutkan satu serial istimewa, yaitu serial parenting Maqdisiyah. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang frase sangat penting dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Insyaallah siang ini kita melanjutkan frase berikutnya dalam ayat tersebut, ayat sentral dalam pembicaraan tentang fitrah, konsep yang disebut oleh Syekh As-Sahrani, ya Ustaz ya, Syekh Sa'ad As-Sahrani dalam satu konferensi internasional sebagai satu mukjizat agung dari Al-Quran Al-Karim. Nah, siang ini insya Allah kita lanjutkan pembicaraan ini. Semoga ini menjadi pembicaraan yang barokah, pembicaraan yang bermanfaat, yang insya Allah akan mengantarkan keluarga-keluarga kita bergabung dalam keluarga besar pembebas Baitul Maqdis. Ustaz Fawzil, pribun, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Masya Allah, batiknya mempesona ini. Ustaz, tentang fa'akim wajhaka dan terusannya bagaimana ini Ustaz? Iya. Di ayat itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitratallah. Masya Allah. Ini sebenarnya akan sangat menarik kalau diteruskan. Tetapi pada kata fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Pada kata fitratallah itu terkandung beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pertama, bahwa kata fitratullah dan bukannya fitratullah itu menunjukkan bahwa pada kalimat tersebut, yakni kalimat fitratullah, saya merasa perlu mencatat hal-hal pokoknya itu karena memang sedemikian luasnya sehingga saya khawatir kalau bergeser terlalu jauh. Di kata-kata itu fitratullah dan bukannya fitratullah menunjukkan bahwa pada ungkapan tersebut mengandung perintah. Ada dua perintah di sana. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya juga kalimat fitratullah ini amat erat kaitannya dengan kata sebelumnya ya. Fa'akim wajhaka itu tadi ya. Amat erat kaitannya dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Dan andaikan berdiri sendiri pun itu merupakan perintah. Bukan hanya mengabarkan bahwa ini fitrah Allah, padahal mengabarkan itu adalah fitrah Allah sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ketika di sini menggunakan fitratullah dan bukannya fitratullah, maka di sana membawa konsekuensi ada perintah. Ada dua perintah yang perlu kita perhatikan dalam hal itu, yakni ilzamu, yakni perintah untuk menetapi, tetaplah di atasnya, di atas sesuatu itu. Nah, ini fitrah, di atas fitrah itu, dan kemudian ittabi'u, mengikuti. Ittabi'u artinya bahwa ada panduan-panduan, bahwa ada hal yang perlu diikuti. Bagaimana kita dapat mengikuti sesuatu yang kita tidak jelas apa yang perlu diikuti? Artinya bahwa kalimat tersebut fitratullah membawa beberapa konsekuensi yang sangat serius. Di antara beberapa konsekuensinya itu adalah, saya katakan di antara, karena Masya Allah semakin belajar semakin banyak ya Karim, Allah ya Karim. Alangkah sedikit ilmu yang telah saya pahami, ilmu yang telah saya ketahui mengenai ayat yang sangat fundamental berkenaan dengan fitrah ini. Masya Allah. Dan ini sekali lagi ini ayat satu-satunya ya yang menyebut ayat langsung satu-satunya tentang fitrah. Tetapi bukan satu-satunya ayat tentang fitrah. Satu-satunya ayat yang secara khusus menggunakan kata fitrah. Tetapi walaupun itu satu-satunya bukan berarti tidak penting. Di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati contoh yang sejenis. Penyebutan mengenai sholat, Masya Allah, banyak.
banyak. Tetapi penyebutan mengenai sesuatu yang kalau kita tidak mengerjakannya, sholat sampai berdarah kening kita tidak bermanfaat apapun. Apa itu bersuci? Hanya satu ayat. Begitu pula mengenai fitrah ini, yang menggunakan kata fitrah secara langsung berkenaan dengan penciptaan manusia hanya satu ayat, yakni Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang biidznillah kok cantik banget 30. Tetapi satu ayat ini, walaupun hanya satu ayat ini, mencakup keseluruhan. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita ini tidak menyederhanakan, tidak bermudah-mudah dengan bilangan-bilangan, dengan angka-angka. Karena sesuatu yang sedikit disebut tidak menunjukkan, tidak bermakna bahwa itu adalah hal yang ringan. Dan ayat ini memiliki ciri yang sangat unik. Al-Quran itu biasa menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat padat, ungkapan-ungkapan yang tidak berulang, artinya tidak berulang dalam satu ayat berkali-kali gitu. Tetapi di ayat ini, di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ini, ada beberapa kata yang ketika kita telusuri, kita pelajari, merupakan padanan kata dan saling menguatkan. Hunafa itu merupakan kata lain dari fitrah, sementara din dinul Islam adalah kata lain dari fitrah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini sebenarnya bagian itu sendiri juga menarik untuk diperbincangkan, tetapi itulah sebabnya saya merasa perlu membuat catatan itu agar tidak tersimpangkan gitu. Pertama, dari konsekuensinya adalah kita harus mengenal fitrah itu. Bagaimana kita akan menjaga fitrah, menegakkan fitrah, mengikuti fitrah. Bagaimana kita akan melakukan itu semua kalau kita tidak memiliki perangkat untuk memahami dengan setepat-tepatnya. Saya perlu garis bawahi, dengan setepat-tepatnya. Sebab perintah sebelumnya kita itu disuruh untuk menghadapkan wajah kita, menegakkan wajah kita lid-dini hanifah, dengan cara yang hanif. Dengan cara yang hanif itu maknanya kita condong kepada kebenaran dengan setepat-tepat kebenaran dan tidak tengok kiri ke kanan. Jadi sepenuh hati untuk mencondongi kebenaran. Sepenuh hati tidak cukup. Sepenuh hati dan tepat. Dan tepat. Tepat nggak sepenuh hati tidak termasuk dalam cakupan ini. Sepenuh hati tapi tidak tepat tidak termasuk dalam cakupan ini. Sebagaimana mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi bukan pertemuan yang akan datang, kita bisa membahas, kita dapat membahas mengenai mencintai Allah itu tidak cukup. Mencintai Allah tidak cukup. Padahal ini merupakan hal penting dalam mendidikkan tauhid kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita. Tetapi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah cukup untuk dikatakan telah ada iman pada dirinya dengan iman yang kokoh. Jadi sepenuh hati dan benar, sepenuh tepat, hati dan benar, presisi. Jangan sampai kita mengira kita ini sudah sangat mencintai. Jangan sampai kita mengira kita ini sudah betul-betul mengikuti. Tapi yang kita anggap kita cintai, yang kita anggap kita ikuti, bukanlah sesuatu yang kita disuruhkan. Itu hanya berdasarkan anggapan. Nah, begitu pula berkenaan dengan fitrah ini. Karena itu kita perlu memahami fitrah itu dengan setepat-tepatnya sesuai dengan makna syar'i. Ustadz, ini menarik ya, karena kalimatnya tiba-tiba seakan-akan tiba-tiba fitratallah, kok tiba-tiba fathah. Itu sebenarnya apa ini kandungannya ini? Nah, para ulama menunjukkan bahwa ini membawa kandungan, membawa konsekuensi. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, perintah, ada dua perintah. Perintah untuk tetap di atasnya, jadi ilzamu dan ittabi'u. Jadi perintah untuk beriltizam terhadap fitrah. Maka konsekuensinya gimana kita akan beriltizam dengan fitrah kalau kita tidak memahami dengan tepat. Dan ittiba, mengikuti apa-apa yang digariskan dalam fitrah. Berarti kalau itu mengikuti, menegakkan. Jadi mengikuti itu bermakna mengikuti apa yang
telah ditetapkan sebelumnya, yakni menegakkan. Bagaimana kita akan menegakkan dan menjaga kalau kita tidak tahu apa itu? Betul. Jadi kita harus tahu dulu, baru kemudian bisa mengikuti dengan tepat, ya. Betul. Dengan demikian, untuk dapat menyimpulkan bahwa ini fitrah itu bukan, haruslah menggunakan dalil dan bukan menggunakan waham. Waham itu memang beristilah dalam usul fikih, ya. Sebagaimana, ini bukan waham psikologi, ya. Ya, deket-deket sih. Ya. Karena begini, kalau mengikuti peristilahan dari Imamul Haramain Al-Juwaini, maka guru besar gurunya Al-Ghazali, Masya Allah, satu di antara ulama yang dianggap oleh para pakar sejarah sebagai sebagai penggagas atau sebagai pendidik generasi pembebas Baitul Maqdis. Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Dan berkenaan dengan waham tadi, waham itu adalah tingkatan terendah. Tingkatan yang tinggi bukan tertinggi. Di bawah yakin betul-betul 100% benar itu adalah dzan. Nah, tingkatan terendah itu namanya waham. Seseorang misalnya membaca tentang fitrah atau membaca tentang apapun, lalu mengira bahwa segala yang bersifat bawaan itu adalah fitrah, tanpa didukung oleh dalil yang sahih dalam menetapkannya. Ini termasuk fitrah, ini bukan. Maka itu bukanlah kesimpulan, bukanlah pendapat, melainkan waham. Karena tidak berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan dalil dan tidak ada petunjuk ke arah itu. Petunjuk ke arah itu. Nah, nanti kita akan bahas. Karena saya khawatir nanti ini poin pertama belum selesai loh ini. Tadi yang tentang apa tadi? Ilzam. Itu tadi pokoknya. Dari dua hal itu membawa konsekuensi, yakni pertama kita harus mengenal fitrah itu dengan setepat-tepatnya. Betul. Memahaminya sesuai dengan makna syar'i. Garis bawah, memahaminya sesuai dengan makna syar'i, dan makna syar'i muqaddam ala makna lughawi bittifaqi ahli syar'i. Masya Allah. Nah, jadi memahami fitrah dari segi bahasa itu malah berbahaya sebenarnya kalau hanya berhenti di situ. Nah, nanti kita akan perbincangkan makalah yang sangat menarik dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad As-Sahrani mengenai kapan kita akan kehilangan kemukjizatan dari kata al-fitrah ini, dari konsep al-fitrah, dari istilah al-fitrah. Nah, istilah al-fitrah. Jadi perlu kita bedakan antara fitrah sebagai kata dengan fitrah sebagai istilah. Istilah syar'i maksudnya. Istilah, tentu saja ketika ini berbincang tentang agama, maka itu menjadi istilah syar'i. Dan Masya Allah, para ulama itu sampai membuat kitab-kitab khusus mengenai istilah. Ada Mu'jamul Mustalahat, dan saya lupa lengkapnya ini. Tebal 3 juz 3 jilid itu hanya tentang istilah-istilah fikih, belum lagi yang lain-lain. Tapi itu nanti dulu. Ini kita lanjutkan lagi ya. Jika tidak, meskipun kita menggunakan istilah yang sama, tetapi maksudnya bukan saja berbeda, melainkan bertentangan dan bahkan mencampakkan. Saya ulangi lagi, mencampakkan fitrah Allah pada diri kita maupun anak-anak kita. Sehingga kita sudah bersungguh-sungguh untuk menetapi, kita sudah bersungguh-sungguh untuk menegakkan. Ternyata yang sedang kita lakukan itu merobohkan, bukan menegakkan. Padahal kata-kata fitratullah tadi itu, fitratullahi, ini membawa konsekuensi bahwa kita harus mengikuti, kita harus menetapi di atasnya. Kemudian konsekuensi yang berikutnya, agar dapat mengenali, memahami secara mendalam. Jadi memahami dan memahami secara mendalam. Memahami itu tafahum, memahami secara mendalam dengan rinci, dengan betul-betul matang, tafakuh. Kita mendasarkan pada petunjuk yang jelas dan kuat. Jadi walaupun panjang penjelasan, luas uraian, tetapi dasarnya la aslalahu, tidak jelas asal usulnya,
melainkan hanya mereka, apalagi kalau itu sebenarnya adalah perkataan asing dari luar, lalu disematkan ke dalamnya dan diubah kata-katanya, istilah-istilahnya, maka ini sama sekali tidak dapat disebut sebagai fitrah. Nah, perintah untuk menetapi, ini konsekuensi berikutnya lagi, yakni ilzamu tadi itu, dan mengikuti. Jadi kan perintahnya dua di situ konsekuensinya. Yang terkandung dalam rangkaian kata fitratallahi. Jadi fitratallah sekaligus menunjukkan bahwa ini yakni fitrah ini, fitrah itu yang kemudian Allah melekatkan namanya, melekatkan dirinya kepadanya, itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi penyebutan ismu Allah setelah fitrah ini istimewa ya, menunjukkan keistimewaannya. Sangat istimewa, dan karena itu kita tidak boleh serampangan, tidak boleh serampangan. Itu tidak boleh serampangan. Ini berbeda dengan sesuatu yang disebut begitu saja. Ini Allah sampai melekatkan namanya ke sana. Melekatkan namanya ke sana. Kita saja dalam urusan-urusan yang ringan, dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan yang lain-lain, kita ini tidak bermudah-mudah kok mengizinkan nama kita dilekatkan, apalagi melekatkan sendiri. Gitu. Ini Rabbul Alamin. Ini apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya fitrah itu bukan dari manusia ya, Ustadz ya. Terus ini fitrah ini sebenarnya memang asalnya dari Allah Ta'ala. Dan di sini fitrah Allah. Fitrah Allah. Yang dengan itulah di frasa berikutnya, allati fataranasa 'alaiha. Ya. Tapi kita nggak bahas itu dulu, itu ya, nggak bahas itu dulu. Karena ini pun saya khawatir belum selesai pada hari ini. Nah, menarik bahwa di ayat ini ada beberapa kata yang sesungguhnya merupakan kata lain dari fitrah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil sunnah yang sahih. Saya ketika nulis poin ini saya jadi terpikir, wah ini sepertinya menarik juga kalau akhirnya ada di antara kita yang berkenan untuk menuliskannya dalam satu risalah, dalam satu buku yang sederhana, sehingga orang dapat menelusuri dalil-dalilnya itu. Yang itu Masya Allah di dalam buku ini, yakni Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madahibun Nas Fiha, ini Masya Allah kita menjumpai penjelasan beliau sendiri nggak banyak. Nggak banyak, tidak berpanjang-panjang, penjelasannya banyak tapi nggak berpanjang-panjang. Andaikan itu diterangkan dengan sangat mendalam, bisa sekian jilid gitu. Bisa sekian jilid, ini satu jilid pun sudah cukup tebal. Tetapi yang menarik adalah beliau ini setiap kali menerangkan sesuatu pasti jelas hujahnya, dalilnya apa itu. Termasuk tadi ya kata-kata lain yang dianggap sinonim dengan fitrah, ya. Itu. Nah, saya ini di sini nanti ada bagian yang beliau ini menunjukkan redaksi pokok dari hadis mengenai fitrah. Sambil saya tengok ini di halaman berapa itu ya? Masya Allah. Oh, di sini. Pas ternyata. Sudah Alhamdulillah. diberi tanda ya? Ya. Sudah dikasih benang merah. Kita nanti akan berusaha menemukan benang merahnya agar ini nggak sekedar tanda. Nah, saya teruskan lagi, ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ini sesuatu yang sangat istimewa, yakni pada satu ayat mengulang berbagai perkataan yang memiliki cakupan makna sama dan bersifat saling menguatkan. Allah. Itu apa namanya, faqim wajhaka lidini, ad-din itu. Lidini hanifah. Hanifah itu merupakan kata lain dari millah, kata lain dari fitrah. Masya Allah. Berikutnya fitratallah. Ketemu lagi kata fitrah. Nah, fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Kita sebutkan lagi. Apa artinya
Syekh, nah yang tadi disebut itu ya, Syekh Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syahrani menunjukkan dari riset-riset mendalam yang beliau lakukan bahwa kata al-fitrah sebagai istilah khusus Al-Quran merupakan kemukjizatan khusus. Kemukjizatan khusus. Ya, Al-Quran itu sendiri mukjizat. Mana luar biasa betul. Al-Quran itu sendiri mukjizat. Nah, ini yang sangat diungkap. Tetapi kata al-fitrah sendiri, konsep al-fitrah sendiri, kata al-fitrah dengan konsep yang mengiringnya itu sendiri merupakan kemukjizatan khusus. Yang apabila manusia itu mempelajarinya, yang apabila manusia itu memahaminya, yang apabila manusia itu menghayatinya, ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Allah. Nah, saya akan coba nukilkan, saya akan coba singgung sejenak itu ya. Jadi, kata al-fitrah itu sebagai istilah khusus Al-Quran merupakan kemukjizatan khusus yang sangat istimewa. Mukjizat yang secara fundamental, berbeda dari segala konsep, dan penjelasan yang pernah ada. Sekaligus memadai untuk merangkum serta memandu manusia agar terjaga di atas tauhid, di atas millah yang hanif ini. Tauhid, millah, hanif itu kata lain dari fitrah. Akan tetapi Syekh Profesor Dr. Sa'ad Asy-Syahrani, beliau adalah guru besar di Ummul Qura Makkah, dalam I'jazul Quran fi Dalalatil Fitrah 'alal Iman, menunjukkan bahwa kita bisa kehilangan keagungan sekaligus dahsyatnya konsep tentang fitrah ini apabila melepaskan diri dari makna syar'i. Meninggalkan keseriusan untuk memahami dan mendalami makna syar'i disebabkan mendahulukan makna lughawi, makna secara bahasa. Fitrah itu berasal dari kata fatara yang bermakna menciptakan. Tetapi begitu, apa nggak boleh kita mengetahui asal katanya? Oh, sangat harus, sangat perlu. Tetapi ini adalah penunjang, bukan yang pokok. Makna yang kita ambil adalah makna syar'i. Sholat itu artinya doa. Tapi kalau kemudian mari setiap doa kita sebelum minum kopi ini gitu. Kita sholat dulu. Bukan, lagi ngapain? Lagi sholat. Padahal kita, ngapain? Lagi sholat. Kok sudah cepat banget? Iya, sholatnya memang pendek. Nah, itu contoh. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Belum lagi nanti sedekah, ya. Zakat kadang juga dimaknai disebut sedekah. Mahar itu juga ada kalanya menggunakan kata sedekah. Senyum juga sedekah. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan ini lagi ngapain? Saya mau ngasih mahar. Senyum. Enggak. Ringkasnya adalah manakala itu sudah menjadi peristilahan khusus, jangankan dalam soal-soal syariat, dalam segala hal istilah khusus itu haruslah mengikuti pemiliknya. Tapi saya lanjutkan lagi penjelasan ini. Fitrah berasal dari kata fatara yang bermakna menciptakan. Begitu berhenti pada makna lughawi dan bukan menjadikan sebagai awalan untuk lebih memudahkan makna syar'i, maka manusia akan mudah terjatuh kepada gagal paham yang sangat serius, seolah-olah segala yang bersifat bawaan merupakan fitrah. Oh, bahaya betul itu ya. Nah, jadi begitu kok orang mengatakan, loh ini kan fitrah, kok bisa fitrah? Itu kan bawaan. Berarti dia sudah gagal paham. Ya. Apa akibatnya jika kita mendahulukan makna lughawi lalu mengembangkan waham? Waham itu menetapkan ini fitrah, atau ini termasuk rukun iman, padahal tidak ada penjelasannya. Padahal nggak ada dalil, tidak ada dalilnya. Ini jadi waham itu mengikuti penjelasan, mengikuti peristilahan dari Imamul Haramain Al-Juwaini mengenai derajat akurasi sebuah penetapan dalam agama. Ya kalau
istilahnya sih qaul ya. Qaul itu disebut pendapat ya bisa, perkataannya bisa, tapi biar lebih nyambung itu. Nah, jadi apa akibatnya jika kita mendahulukan makna lughawi lalu mengembangkan waham tentang fitrah? Muncullah berbagai rumusan yang semakin menjauhkan dari fitrah. Meskipun seolah-olah mendekati, inilah yang disebut sebagai al-mathnah. Al-mathnah pakai sa ya? Sa. Tak titik tiga. Iya, tak titik tiga. Al-mathnah. Al-mathnah. Nah, al-mathnah itu yakni sesuatu yang tidak ada hubungannya, berasal dari luar Al-Quran maupun As-Sunnah, lalu diambil kemudian dipasang-pasangkan seolah-olah itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dijadikan sebagai pegangan hidup oleh manusia, yang apabila orang sudah menganggapnya ini benar, maka al-mathnah ini menjadi fitnah subhat. Gitu ya. Jadi orang bersungguh-sungguh itu. Padahal bukan dari Quran, bukan dari dalil agama. Bukan. Ya. Itu sebabnya kita tidak bisa bermudah-mudah. Itu. Segala sesuatu kita perlu kaji dengan dasar yang jelas. Nah, saya teruskan lagi, gitu ya. Agar tidak bingung memahami apa itu waham menurut Al-Juwaini, karena tadi beberapa kali saya sebut, gitu ya. Yang lengkapnya berjuluk Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini An-Naisaburi. Naisabur, Masya Allah. Berarti ini orang Persia. Persia ini memiliki kekhususan. Dulu Persia termasuk wilayah Azerbaijan. Kemudian setelah runtuh Persia itu, setelah runtuh itu kemudian terpecah-pecah. Wilayah utamanya menjadi Iran. Tetapi itu bukan satu-satunya wilayah Persia. Imam Bukhari dari Persia. Imam Muslim dari Persia. Imam At-Tirmidzi dari Tirmidz Persia. An-Nasa'i Khurasan dari Persia juga. Jadi sangat banyak puncak-puncak keilmuan dalam agama ini sebagian besar dari Persia. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam Al-Lu'lu' wal Marjan itu, bahwa seandainya iman itu terletak di bintang Thuriyah, maka yang dapat mencapainya adalah bangsanya Salman Al-Khair, yang kita mengenalnya sebagai Salman Al-Farisi. Maka di masa dulu Persia itu menjadi wilayahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika itulah puncak-puncak keilmuan Ahlus Sunnah berada di sana. Dan Imam Al-Ghazali itu juga banyak belajarnya di wilayah tersebut. Imam Al-Ghazali, betul, Masya Allah. Dan dalam beberapa, saya tadi mau menyebutkan tapi saya tidak begitu mantap dengan ingatan saya, sehingga saya menahannya, berkenaan dengan asal dari Imam Al-Ghazali yang juga Persia. Di daerah Khurasan. Nah, jadi ini merupakan PR serius bagi kita. Di setiap wilayah yang diberikan kekhususan, maka apabila di sana itu bertebaran kebaikan, puncak-puncaknya juga di situ. Masya Allah. Dan sebaliknya, ya. Karena itulah kita perlu menjaga betul. Khusus mengenai Persia ini tidak disebutkan kekhususan dalam hal kebaikannya, tapi kekhususan dalam hal kemampuan mencapainya. Ini yang perlu dipilah, ya. Tapi bicara menjaga tadi, sebenarnya kayak seperti kembali ke fitrah tadi, memang ini fitrah itu tugas kita bukan menemukan, ya, tapi menjaga, ya. Andai kata ini bermakna menemukan, tentulah kita itu tidak disuruh menetapinya. Menetapi itu kan berarti sudah ada. Tetapi seseorang itu tidak bisa menetapi kalau nggak tahu apa yang ditetapi. Karena itu kita perlu betul-betul memahami agar kita tidak keliru. Mengira ini tuntunan, padahal al-mathnah. Mengira ini kebenaran, padahal ini adalah subhat. Nah, perintah untuk menetapi konsekuensinya itu dan mengikuti juga membawa pelajaran sangat serius bahwa kita sebagai manusia, karena penjagaan fitrah itu bukan hanya pada anak-anak. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan doa mau tidur dan menekankan betul
bahwa apabila seseorang mati pada saat dia tidur, sementara sebelum tidur membaca doa itu, maka dia matinya alal fitrah. Loh, apa pentingnya? Kalau cuma sekedar kecerdasan, bakat misalnya, nggak ada. Ya, dan kita menemukan Mozart atau siapa lagi, banyak dari seniman-seniman itu meninggal misalnya dengan membawa karyanya dalam keadaan sedang bertekun-tekun dengan karyanya. Ada orang yang lagi nari mati pada saat lagi menari. Apakah itu disebut mati di atas fitrah? Tidak. Maka fitrah itu ialah seseorang itu dikatakan mutta 'alal fitrah, mati di atas fitrah itu ialah mati dalam keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya orang-orang yang mati dalam keadaan di atas fitrah sajalah yang dia mati dalam keadaan nafsul mutmainnah, dengan jiwa yang tenang. Maka istilah telah meninggal dengan tenang itu istilah khusus. Kita tidak bisa serampangan. Ada orang puasa nggak pernah, dalam agama dia nggak care, nggak perhatikan. Meninggalnya juga dalam keadaan mohon maaf misalnya sedang dalam melakukan kemaksiatan. Lah kok tiba-tiba kita mengatakan telah meninggal dengan tenang? Tidak. Meninggal dengan tenang itu istilah khusus agama ini. Gitu ya. Yang maknanya sebenarnya alal fitrah tadi itu ya. Alal fitrah. Jadi kalau orang itu betul-betul meninggal dengan tenang, yang kita tidak dapat menghukumi seseorang. Iya. Gitu ya. Maka dia itu pasti masuk surga. Gitu ya. Masuk surga. Nah, menarik. Jadi rupanya pengaruh pemahaman agama ini menyebar, tapi lama-lama terlepas dari hakikatnya. Tadi Ustadz menyebut bahwa kalau kita memaknai fitrah ini hanya dari segi bahasa, bahkan kemudian meninggalkan makna syariat, wah ini menjadi sebab pangkal hilangnya kemukjizatan, hilangnya keistimewaan al-fitrah. Ya, jadi nanti kita akan bahas sendiri itu bahwa sebagian mukjizat tidak hilang, tapi kita yang kehilangan kemukjizatan itu. Al-Quran, anggaplah ini Al-Quran itu ya. Dzalikal kitabu, ini kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Huda lil muttaqin. Sampai akhir hayat, sampai akhir zaman tetap mukjizat dan tetap tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi apakah setiap orang yang membacanya akan mendapatkan petunjuk? Tidak. Apalagi kalau kita runut dari awal. Ini kan hudal linnas. Kemudian ini juga bayinah. Wa bayinati minal huda wal furqan. Tapi apakah setiap manusia mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quran? Tidak. Bahkan tidak setiap muslim mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Bahkan tidak setiap yang membaca mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, kita disuruhkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Nah, siapa yang mendapatkan petunjuk itu al-muttaqin. Nah, serupa dengan itu, fitrah itu tidak hilang sebagai mukjizat, itu tidak. Tetapi kita dapat kehilangan kemukjizatannya. Quran ini petunjuk, tidak berubah sampai akhir zaman. Tetapi kita itu bisa tidak mendapatkan petunjuk sama sekali dari Al-Quran. Sebagaimana hadis itu juga petunjuk. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang membaca hadis sementara pada dirinya telah ada iktikad yang tidak baik, yakni dia tidak mencari dalil, tidak mencari petunjuk, melainkan dia itu mencari pembenaran, maka hadis yang sangat mulia, hadis yang panjang diambil tengah-tengahnya, diambil sedikit. Ana inda dhanni 'abdi bi. Terkenal itu. Ini hadis pada pokoknya ialah berkenaan dengan
zikrullah yang orang apabila menghayati itu seharusnya tidak muncul lagi tulul amal. Tapi hari ini hadis tersebut dipakai untuk pembenaran mengenai tulul amal. Nah, kita teruskan lagi. Karena ini Masya Allah. Kembali ke fitrah tadi. Iya, kembali ke fitrah. Makanya kalau nggak pakai pegangan ini bisa bisa lari-lari gitu. Nah, teruskan lagi ya. Siap. Jadi perintah untuk menetapi dan mengikuti membawa pelajaran sangat serius bahwa kita sebagai manusia ini dan lebih khusus sebagai orang tua memiliki tugas menjaga. Menjaga. Jadi konsekuensi dari tadi ya melazimi dan mengikuti adalah menjaga fitrah anak-anak maupun bahkan fitrah diri kita sendiri. Iya, menjaga. Kalau orang disuruh jaga, tolong jaga. Terus kamu kemana aja? Saya lagi mencari, mau menemukan. Lah, lu kalau baru suruh menemukan, gak disuruh menjaga, gitu ya. Saya pengen mengenali fitrah anak saya apa saja, itu pasti salah. Jadi itu secara serius pasti salah, pasti salah, pasti salah. Karena menyelisih perintah dalam Al-Quranul Karim ini maupun perintah-perintah di dalam berbagai hadis yang sahih. Kita langsung lagi. Jadi tugas itu menjaga, bukan menemukan atau mengembangkan, apalagi mengembangkan. Karena andai kata fitrah itu keadaan yang masih sangat perlu dibenahi, dikembangkan, tentulah yang perlu kita usahakan bukan mati di atas fitrah. Iya. Gitu ya. Nah, jadi tugas kita itu menjaga fitrah pada diri kita maupun anak-anak kita, disebabkan manusia itu mudah lupa. Lupa kepada apa? Yang paling awal adalah kepada al-mitsaq. Dan al-mitsaq itu adalah kata lain dari fitrah. Al-mitsaq ini perjanjian ruh untuk menyembah Allah Ta'ala. Yang Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada kita dulu, termasuk antum sama saya ini, ditanya itu. Cuma kadang ada yang lupa, Ustaz. Bahkan bukan kadang, kebanyakan manusia. Alastu birabbikum, dan waktu kita menjawabnya bukan na'am, bukan ya, apalagi ya boleh deh, bukan. Tapi kita menjawabnya bala, syahid, incredibly yes, definitely yes, absolutely yes. Kalau di Indonesia gimana ya? Jawab gimana ya? Kalau orang Indonesia berarti apa tadi itu? Kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Kalau Jawa Timuran, Jawa bahasa saestu injih, leres saestu. Kalau bahasa Jawa Timurnya, ya apa ya? Nah, setelah itu syahidna, kami bersaksi. Nah, kita teruskan kembali, langsung kembali. Jadi tugas kita itu menjaga fitrah pada diri kita maupun anak-anak kita, disebabkan manusia mudah lupa atau potensial tidak tahu mengenai hakikat fitrah pada diri manusia. Kalau tidak tahu lalu dia berkeinginan untuk ini kita disuruh mengembangkan, mendidik dengan fitrah, maka akhirnya mencari-cari. Begitu kita mencari-cari, menemukan, kita salah lagi. Maka kalau kita mencari, bukan mencari-cari, mencari itu dengan alamat yang jelas. Tidak setiap yang menuntut ilmu itu akan sampai kepada kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, hanya muta'allim ala sabili najah yang akan sampai. Oh iya, kemarin itu ya ada alim Rabbani, ada muta'allim ala sabilin najah. Jangan yang ketiga gitu. Jangan yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga pasti kita berlelah-lelah, ikut mungkin daurahnya berhari-hari, habis itu ngikutin yang lain, capek kita. Sudah training berhari-hari, bayar larang. Wah, betul gitu ya. Nggak dapat apa-apa, malah salah. Iya. Na'udzubillah. Nah, karena itulah kalau ada ayat tafsirnya bagaimana. Saya nggak berani menerangkan tafsirnya. Kenapa? Walaupun untuk membahas ini saya mempelajari tafsir, tetapi saya dalam soal tafsir adalah orang sifatnya al-asagir, bagian dari al-asagir, dari orang-orang kecil. Padahal kebarokahan itu bersama al-akabir,
orang-orang dewasanya, orang-orang besarnya. Maksudnya, walaupun usianya baru 18 tahun atau 16 tahun, tapi kalau dia orang yang betul-betul memahami dengan matang, maka dia adalah al-akabir gitu, bagian dari al-akabir itu. Nah, teruskan lagi. Jika kita memperhatikan dalam hadis, maka seluruh hadis sejauh yang saya coba pelajari, seluruh hadis yang membicarakan mengenai fitrah pada diri manusia secara konsisten menunjukkan mengenai perubahan pada diri manusia. Perubahan apa? Perubahan terhadap fitrah. Yang berubah apanya? Manusia terhadap fitrah. Bukan fitrahnya ya. Karena nanti di ayat Ar-Rum ayat 30 itu la tabdila li khalqillah. Nah, cuma kalau kemudian dalam beberapa penjelasan ada yang mengatakan agar fitrah kita tidak berubah, ada kalanya kita dapat maklumi ketika penjelasannya dimaksudkan bukan demikian. Karena ini memang memerlukan kecermatan berbahasa. Maksudnya agar dia tidak menyimpang dari fitrahnya. Betul, gitu. Ya. Ada dua kelompok utama hadis. Pertama, yakni hadis-hadis yang menerangkan siapa yang bertanggung jawab terhadap berpalingnya anak dari fitrah. Sekaligus apa keyakinan yang paling potensial memalingkan anak dari fitrah. Yang bertanggung jawab tidak pernah disebut yang lain kecuali fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Sementara yang memalingkan anak dari fitrah secara konsisten pertama disebut adalah Yahudi. Yuhawwidanihi, itu berarti kita harus ekstra hati-hati terhadap berbagai keyakinan, terhadap berbagai akidah dengan beragam bungkus dan kemasan, tetapi sebenarnya adalah keyakinan pokok dari Yahudi dalam berbagai urusannya. Karena itu kita perlu memahami apa saja. Kemudian berikutnya barulah berubah-ubah. Dalam satu hadis yumajjisanihi yang disebut awal. Majusi dulu ya. Tapi dalam hadis yang lain disebut awal adalah yunassiranihi. Nasrani. Dalam hadis yang lain yang disebut adalah yusyarrikanihi. Setelah yusyarrikani kemudian yukaffiranihi. Yukaffiran, kafir ya. Kafir. Jadi menjadikannya sebagai musyrik atau sebagai kafir. Nah, jadi ada yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, atau yuhawwidanihi au yusyarrikanihi au yukaffiranihi, atau yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata-kata yusyarrikanihi ini penjelasannya adalah merujuk kepada Majusi. Nah, karena itu kita menarik ini. Majusi perlu kita sebut ini. Ini sekedar untuk contoh agar kita memiliki kepekaan. Karena ini disebut dalam banyak hadis sebagai pintu paling potensial untuk memalingkan anak dari fitrah, termasuk manusia dewasa dari fitrah, maka kita perlu tahu pokok-pokok keyakinannya. Ya, ambil contoh tadi Majusi. Apa sih keyakinan pokok Majusi? Salah satunya adalah kuasa semesta. Kuasa Semesta. Baik semesta besar yakni alam raya ini maupun semesta kecil yakni diri manusia ini. Kalau kita ini dari awal disuruh memuji bukan semesta, Rabbnya semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bukan memuji semestanya, bukan. Apalagi diri sendiri, betul ya. Jadi kita perlu puji itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa lagi? Banyak nanti yang pakai Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Tergantung penggunaannya. Nah, innal hamdalillah. Iya. Alhamdulillah, betul. Jadi baik memuji ataukah perkataan-perkataan lain, tetapi yang dimaksud di sini disebut adalah Robnya alam Rabbul Alamin. Robnya alam semesta, bukan alam semestanya. Iya. Saya jadi ini, Ustaz, ada banyak acara ya atau kegiatan pelatihan training ya dengan berbagai bungkusnya, kadang menggunakan bungkus
bungkus Islam itu mungkin juga para sahabat Al-Aqsa ini ya sering ketemu tulisan atau pelatihan dan semacamnya itu yang seakan-akan mengajak kita untuk memuji diri manusia ya berarti betul. Ya tokoh atau bahkan sampai ke kekuatan semesta ini. Berarti ini kalau tidak hati-hati ini sebenarnya masuk ke tadi ini ya, betul, majusi ya? Karena itu kan kita perlu mengenali pokok-pokoknya. Sehingga dibungkus pakai apapun tetap dikemas pakai apapun, diganti istilahnya pakai apapun, tetap. Pada satu sisi kita perlu belajar tertib istilah. Ada satu kitab judulnya Harbul Mustalahat, perang istilah. Perang istilah. Dan nanti sebagaimana kita dapat dalam hadis, nanti akan ada orang yang menghalalkan khamr, ma'azif maupun zina. Pintunya apa? Istilah, mengganti namanya, mengganti istilah. Maka tertib dalam istilah itu penting. Tetapi pada saat yang sama kita juga perlu memahami hakikat. Hakikat dari yang diistilahi itu, ciri-cirinya bagaimana? Kenapa? Karena nanti pintunya itu mengganti dengan istilah, sehingga istilah itu seolah-olah istilah yang syar'i, padahal isinya tidak. Maka kalau ada yang mengatakan manajemen syariah, keuangan syariah, kita perlu tahu dulu pembelajaran syariah atau nanti yang macamnya, kita perlu tahu dulu itu setelah label itu yang mengikuti sesuai enggak. Nah, terus lagi mengenai majusi tadi, ini contoh saja itu ya. Sebenarnya akan menarik juga kalau membahas yang lain-lain. Tapi majusi tadi misalnya, nah ada semesta besar dan semesta kecil. Kedua-duanya diyakini memiliki keterhubungan. Nah, maka di sana ada akhirnya lahirlah sebutan-sebutan law of attraction. Hukum apa itu? Tarik-menarik. Ketertarikan. Ini salah satu contoh ajaran majusi yang sudah repackaging. Dan menyedihkan ketika kita menemukan disertai label-label, embel-embel Islamic Law of Attraction atau yang lain-lain. Jadi dikasih label Islamik, padahal sebenarnya kalau kita perhatikan kontennya malah tadi ya, menyimpangkan orang dari fitrahnya. Betul. Kalau engkau ini menganggap dunia ini memilukan, maka itu akan memilukan. Loh, Rasulullah itu menjadi mulia karena risau. Amat pedih dirasakan olehnya penderitaan umat manusia ini. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati. Itu tadi law of attraction salah satu contoh keyakinan majusi yang dikemas secara cair sehingga seakan-akan oh iya bener juga ya. Yang paling ringan itu namanya berpikir positif. Berpikir positif. Wah, baik dong. Loh, wong positif. Ini musibahnya. Loh, jadi kalau ente kok masih mengagung-agungkan berpikir positif, itu musibah besar yang menghalangi kita dari memahami din ini. Mau berpikir positif, mau berpikir negatif, dua-duanya adalah musuh besar. Keburukan yang sangat serius. Sesuatu yang menjadi penghalang besar kalau kita ingin memahami din ini, menjaga fitrah anak-anak kita dengan baik. Saya pernah menyampaikan gitu, ada yang protes, loh kalau begitu berpikir negatif, tadi saya sampaikan. Sama buruknya dengan berpikir negatif. Lalu bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah berpikir sebagaimana kita seharusnya berpikir sebagai seorang muslim. Kalau Allah katakan jangan takut, jangan takut. Kalau Allah katakan takutlah, takutlah. Mendidik anak, Allah perintahkan takutlah. Wal yakhsha. Kok kita kemudian merasa tenang? Itu malah tidak tepat berarti ya? Pasti salah, bukan tidak tepat. Pasti salah. Pasti salah. Pasti salah. Iya. Karena terukur di situ, terukur. Dalam urusan yang Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita untuk tidak bersedih, suruhkan kita untuk tidak takut. Kok kita takut? Berarti ada masalah dalam iman kita.
Jadi bukan berpikir positif atau negatif, tetapi tadi berpikir kita ini seharusnya berpikir sebagaimana seharusnya berpikir sebagai seorang Muslim sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berpikir positif bisa bikin masalah ya? Berpikir positif itu salah satu jurang subhat yang sangat besar. Salah satu yang dapat menggelincirkan manusia sehingga dalil dipilih sesuai yang mendukung berpikir positif. Artinya apa yang menjadi akidahnya? Artinya apa yang diikuti? Yang diikuti dengan demikian bukanlah fitrah, melainkan yang diikuti adalah berpikir positif. Masya Allah. Gitu. Gitu. Nah, contoh lagi. Iya. Ini sebentar nih Ustadz, ini kayaknya sangat menarik ini. Iya. Cuma waktunya kelihatannya sudah habis makin mepet ya. Oh, Masya Allah. Karena 8 menit lagi ya, Insya Allah Ustadz. Ini tadi contoh lagi ada? Ya. Sebelum nanti kita rangkum. Tadi kan saya menyebut keterhubungan semesta besar dengan semesta kecil, belum dibahas. Contoh, kalau ingin menjadi orang yang dikejar rezeki, senyum. Karena konotasinya senyum itu jadi gini. Iya. Kalau cemberut, nanti rezekinya lari. Dianggapnya kayak mangkok gitu itu ya. Nah, ini termasuk salah satu musibah akidah yang luar biasa, di samping pada saat yang sama kebodohan sangat serius dalam hal menetapi rezeki. Gitu. Ada orang yang ramah sekali dan tetap miskin. Bukan berarti miskin tetap celaka. Iya, betul. Itu ya. Dan agama ini tidak menetapkan bahwa kaya pasti mulia, miskin pasti hina, kan tidak. Betul. Tetapi yang pasti hina adalah kalau kita mengganti akidah yang sahih ini dengan al-masnah, karena ini nanti akan menjadi subhat. Nah, saya kejar lagi, mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan untuk membahas beberapa di antaranya. Ada 22 redaksi pokok. Ini yang berkaitan dengan hadis mengenai fitrah tadi ya. Tadi kan, tadi itu saya belum rampung padahal. Tadi pertama menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan kemana beloknya. Iya. Yang kedua adalah menerangkan momentumnya. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Hatta yubayyina anhu lisanuhu. Jadi kapan ketika fitrah itu bisa disimpangkan gitu ya? Kapan seseorang itu dapat menyimpang dari fitrah. Hatta yu'abbir anhu lisanuhu. Nah, atau sebab-sebab perubahan. Wah, ini kayaknya perlu dibahas pertemuan khusus nih, Ustaz. Ini makanya tadi saya tadi malam sebenarnya saya berpikir untuk menerangkan yang kedua ini. Tetapi ketika saya mau berangkat ke sini ba'da zuhur tadi, saya berpikir akan lebih baik kalau menerangkan kaidah-kaidah pokoknya dulu. Contoh, manusia itu, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan di atas fitrahnya Allah, maka manusia itu pada dasarnya baik. Al-khairu adah. Al-khairu adah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Wasyarru lajajah. Wasyarru lajajah. Jadi cuma ini panjang lagi kalau dibahas ya. Yang jelas bahwa ini teaser untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Untuk kita bahas mungkin lebih detail ya. Ya, apakah pertemuan berikutnya, karena kita masih punya hutang untuk fataran nasa 'alaiha. Oh iya, Allah. Gitu ya. Nah, teruskan lagi. 22 redaksi pokok. Dan pada setiap redaksi pokok bisa terdapat beberapa matan hadis yang berbeda-beda mengenai fitrah. Contohnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasranihi. Satu redaksi pokok terdapat variasi satu. Ini contoh. Yang kedua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Saya tidak menggunakan contoh yang lain ya. Kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Urutannya berbeda ya berarti. Urutannya berbeda. Yang lain,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Depannya sama, belakangnya beda lagi. Bahkan yu'riba anhu lisanuhu ini kalau dalam riwayat Ahmad sebagaimana saya sebut pada pertemuan yang lalu, fa idza 'abbara anhu lisanuhu. Ini tadi yu'riba, ini 'abbara. Padahal dalam hadis yang lain adalah hatta yu'abbira anhu yu'abbira. Masya Allah. Dan ada penjelasan berikutnya, imma syakiran wa imma kafura. Jadi ini kita belum mengungkap semua satu pokok redaksi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Padahal yang ditunjukkan oleh Syekh Ali Ibnu Abdullah Ibnu Ali Al-Qarni dalam kitab ini, misalnya ada ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah, ma min mauludin yuladu illa 'ala hadhil millah hatta yubayyina anhu lisanuhu. Dalam hadis yang lain, laisa maulud yulad illa 'ala hadhil millah. Dan masih panjang lagi, ada 22. Allah. 22 ini untuk sementara, saya katakan untuk sementara ada 22. Tetapi boleh jadi manakala kita menelusuri lebih jauh, pokok-pokok redaksinya lebih. Tapi saya percaya betul ini merupakan hasil penelitian dari seorang alim yang betul-betul alim dalam urusan ini. Sehingga saya mengikuti apa yang disampaikan bahwa itu adalah ada 22. Yang lain-lainnya saya mencoba menelusuri. Masya Allah, satu redaksi pokok bisa ada 2, 3, 4, 5, 6 menyebutkan hadis dengan urutan dan kelengkapan yang berbeda-beda. Ustadz, ini karena waktunya semakin menipis ya untuk pertemuan kali ini. Jadi poin kita pada hari ini kira-kira selain tadi ya, bahwa kita perlu melazimi, menetapi dan mengikuti fitrah itu, dan itu adalah dengan tentu saja tidak melalui keinginan kita, hawa nafsu kita, tapi mengikuti agama ini. Terus poin-poin penting yang perlu kita ingatkan di akhir pertemuan ini apa, Ustaz? Saya yang ingin menambahkan, menegaskan, dan mudah-mudahan ini mencukupi waktunya, bahwa kata-kata fitratallahi yang melekatkan dan menisbahkan fitrah itu kepada Allah, dan yang menisbahkan itu bukan pihak lain, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah Jalla wa Ala sendiri membawa konsekuensi bahwa fitrah itu secara mutlak, default, haruslah bersifat mamduh. Sesuatu yang pasti terpuji dan tidak ada kemungkinan untuk menjadi buruk. Terpuji tanpa celah sedikit pun. Jadi mamduh itu terpuji tanpa celah sedikit pun. Maka segala yang berkemungkinan menjadi baik ataukah buruk sama sekali tidak dapat disebut fitrah karena ia tidak mamduh. Tabiat, walaupun orang sering menyebutkannya sebagai fitrah, tabiatul mar'ah, tabiatnya perempuan, sering ya fitrahnya kan perempuan tuh begini. Tabiatul rijal, ya fitrahnya kan laki-laki begini, padahal itu adalah tabiat. Dan tabiat bukan fitrah. Bukan fitrah, karena tabiat itu bisa tercela, bisa baik. Wah, ini kayaknya perlu dibahas disinggung di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mungkin perlu majelis lain gitu ya, karena saya berpikir bahwa majelis ini memiliki alur yang Masya Allah. Adapun tadi rincian-rinciannya akan sangat baik kalau kita bahas di majelis lain. Saya ingin tambahkan sedikit. Syahwat manusia itu bawaan, tapi ia tidak mamduh, maka ia bukan termasuk fitrah. Dan kemudian masih banyak lagi kemampuan manusia, kecerdasan manusia, kemudian kepercayaan sebagian manusia bahwa manusia itu memiliki bakat, itu sesuatu yang tidak mamduh. Orang yang berbakat menggunakan suaranya dengan baik, bisa dia gunakan untuk kemaksiatan, bisa dia gunakan untuk kebaikan, untuk amal soleh. Maka karena masih ada peluang untuk buruk dan baik, ini tidak mamduh, dan karena itu pasti bukan fitrah. Itu saya kira hal terpenting, bahwa kata kunci pentingnya untuk mengenali ini fitrah atau bukan adalah dia ini mamduh atau tidak. Itu saja. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Amin. Insya Allah kita akan
lajengaken, lanjutkan di Insyaallah. pertemuan berikutnya, mungkin nanti melanjutkan kata allati fataran nasa 'alaiha dan seterusnya insyaallah. Insyaallah. Para sahabat Al-Quds sekalian, alhamdulillah barusan kita mendapatkan penjelasan yang sangat menarik, penting tentang makna fitratullah, yang melanjutkan pembahasan kita faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah, apa itu fitratullah ya? Terutama kata ulama adalah al-Islam itu sendiri. Maka dia pasti mamduh, pasti terpuji. Apa-apa yang tidak terpuji berarti pasti, tadi kata beliau sampai diulang berkali-kali, pasti bukan fitrah. Semoga pembicaraan kita pada kesempatan kali ini membawa kita kembali kepada fitrah kita, dan juga kita diberi bekal oleh Allah Ta'ala untuk menetapi fitrah ini sampai akhir hayat kita, hingga kita wafat. Kembali kepada fitrah Allah. Kita kembali kepada fitrah Allah, wafat di atas fitrah Allah tersebut. Demikian, dan ada kabar gembira bagi para sahabat Allah sekalian bahwa kita berkesempatan menjadi ansor bagi kaum muhajirin kita di garis depan, yang hari ini di beberapa daerah, khususnya di wilayah Biladus Syam, khususnya di wilayah Baitul Maqdis, ini sedang diuji oleh Allah dengan datangnya musim dingin. Oleh karena itu kita diberi kesempatan yang sangat lebar oleh Allah Ta'ala untuk menjadi ansor zaman ini kepada muhajirin kita di wilayah-wilayah yang sedang diuji oleh Allah, dengan bukan hanya menjadi muhajir atau pengungsi, tetapi juga diuji dengan musim dingin yang menggigilkan tulang belulang mereka. Bila Anda dengan izin Allah Ta'ala terketuk hatinya bersama-sama kita semua untuk membantu saudara muslimin kita, muhajirin kita di garis depan, silahkan nanti bisa mengirimkan donasi terbaiknya yang ada di running text di bawah ini. Silahkan nanti bisa memilih. Kalau mau hafal, kata para relawan gampang, setiap bulan atau setiap pekan atau setiap hari silahkan ke ATM, kemudian pilih Anda mau menyalurkan donasi melalui rekening yang mana, apakah ke sahabat-sahabat kita muhajirin di Palestina atau di Suriah atau di Yaman atau di Rohingya atau yang lainnya. Nanti insya Allah kalau rutin tiap pekan atau tiap hari lama-lama hafal. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba terbaiknya yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk membantu agama ini, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membantu kita karena kita mau membantu hamba-hambanya yang lain, sebagaimana Rasulullah ingatkan kita, wallahu fi aunil abdi fa innal abda fi auni akhi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan kemungkinan di bulan depan dengan Ustadz Fauzil Azim, membahas tentang parenting maqdisiyah, hingga lahir dari keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslimin, kaum Ansar di Indonesia ini yang terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.